Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami. Saudara-saudaraku, beberapa hari ini hangat lagi tentang kitab zaman atau bukti semasa berkenaan dengan diskursus nasab Ba'alawi atau para Habib. Hal ini seiring dengan pernyataan atau tanggapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan surat edaran terhadap para alumni Pondok Pesantren Al-Anwar 1. Nah, beragam pendapat dan yang cukup nyaring yang menolak pendapat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa untuk menentukan keabsahan nasab seseorang, terkhusus di sini adalah Ba'alawi, adalah bukti adanya kitab sezaman atau catatan yang sezaman atau yang mendekati pada tokoh itu berada atau hidup. Nah, kalau kaitannya di sini tentu tokoh yang disebut sebagai Ubaidillah yang memiliki putra Alawi, di mana Ubaidillah disebut juga Abdullah yang berasal dari nama Ubaid kalau melihat dari Al-Burqatul Musiqah ya. Yang ke atasnya disambungkan kepada Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa dan seterusnya. Nah, tokoh ini sudah lama kan dibahas sampai sekarang, yang secara umum Kiai Haji Imaduddin Usman atau para peneliti yang lain macam Teguh Mudakori atau beberapa peneliti yang di luar negeri juga nyaris sama bahwa memang tidak tercatat atau terputus riwayat selama 550 tahun kurang lebih. Artinya 5 abad lebih tidak tercatat, baru muncul. Lah, dari mana munculnya? Maka disinilah diperlukan adanya bukti sesaman. Nah, bagi yang tidak setuju karena katanya itu tidak disyaratkan oleh para ahli nasab, dan ini juga sempat disampaikan oleh seorang kiai yang menjadi pengurus di salah satu organisasi besar di negeri ini yang juga agak mencemooh Kiai Imad bahwa persyaratan itu adalah persyaratan buatan Pak Imad katanya, dan orang harus mengikuti Pak Imad. Seperti yang pernah saya ulas di sini, saya tidak menggunakan data-data seperti Kiai Imad ya. Kemarin kan sudah jelas yang kami juga tayangkan di kanal ini ya. Beliau mengambil pendapat juga yang disampaikan dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab yang ditulis oleh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Jelas di situ arahnya ke sana. Tetapi tanpa ada pendapat seorang ulama nasab sekalipun, seperti yang pernah saya sampaikan di sini, bahwa nasab itu tidak lepas dengan kriteria atau kategori penelusuran sejarah. Kenapa? Karena adanya nasab, ada peristiwa di baliknya. Ada orang lahir, yang lahir ini tentu memiliki ibu, memiliki bapak, memiliki kakek sampai ke atas ke Nabi Adam. Dia memiliki anak nantinya, kemudian memiliki cucu, cicit dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini kan sejarah. Bagaimana bisa dilepas dari kriteria atau kategori penelusuran secara sejarah? Orang lahir itu kan peristiwa sejarah, historis. Maka bagaimana kalau tidak ada bukti sesaman atau yang mendekati di masa hidupnya atau masa akhir hayatnya? Setidaknya kalau untuk mendekati ini secara umum kita akan bisa melihat kepada kategori umum pula. Biasanya orang itu pasti tahu bapaknya siapa, kemudian kakeknya, dan biasanya juga sampai pada buyut ya. Ke atasnya sudah jarang. Seperti saya punya bapak, saya masih ingat siapa nama bapak saya, dan alhamdulillah juga masih ingat nama bapaknya bapak saya. Dan tambah sekarang, anggaplah anak saya, dia tahu nama saya sebagai bapaknya, terus tahu nama bapak saya sebagai kakeknya, kemudian tahu pula bapak dari kakeknya alias buyutnya dan seterusnya. Artinya setidaknya
mulai dari ya setidaknya tiga generasi lah ya, dari anak ke bapak ke kakek ke buyut, sekitar 3 atau 4 generasi umumnya itu ingat secara umum ya. Kalau ada yang nggak ingat hal lain, secara umum orang pasti ingat. Maka mengambil rata-rata seperti ini, kalau usia rata-rata orang atau umat Kanjeng Nabi Muhammad itu di 60 atau mungkin 70, ya setidaknya di angka 30 tahun kali 3 atau kali 4 ya, kisarannya sekitar 100 tahun lah masih ada yang diingat nama kakek dan buyut. Maka kalau saja ada catatan pada masa-masa seperti itu, ini memungkinkan kebenarannya. Karena apa? Rata-rata secara umum orang tahu sampai 3 generasi ke atas. Yang terjadi sampai hari ini kan masih mutarabbidan fi mahalihi gitu, kalau bahasa prokem Arab ala pesantrenan, mupung-mupung di tempatnya saja kan. Ada seorang pemuda yang katanya sudah sampai kemana-mana dan memiliki kitab bukti zaman, faktanya sampai sekarang tidak diperlihatkan. Ini kan bukan persoalan infotainment. Maka dari sini bisa ditengarai sangat memungkinkan kelompok Ba'alawi ini, mohon maaf, memang tidak memiliki bukti seperti itu, sehingga dikuatkan bahwa tidak ada persyaratan mencari kitab zaman. Lalu bagaimana? Peristiwa sejarah tidak ada kitab zaman, atau setidaknya pada orang-orang yang hidup di masanya itu lalu menceritakan pada hari tuanya umpamanya. Kalau tanpa itu bagaimana? Semua orang bisa ngarang. Wong sejarah Nahdlatul Ulama, kalau saya komparasi, kalau saya elaborasi dengan sejarah Nahdlatul Ulama ya, jelas ada bukti sezamannya, baik internal ataupun eksternal. Itu saja masih banyak yang mengaburkan. Begitu juga dengan sejarah resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang menurut sejumlah sejarawan menjadi pemantik pecahnya perang 10 November di Surabaya. Itu ada bukti internal dan sezaman, itu juga ditolak. Maka kalau minggir sedikit sebagai perbandingan terkait dengan resolusi jihad yang kemudian menjadi hari santri ya, 22 Oktober, itu dulu ketika saya masih ada di lembaga pendidikan ma'arif di pondok, sebagian orang-orang terutama yang kuliahan itu yang nggak meyakini itu, hanya dianggap kisah yang dibuat oleh orang-orang NU. Kenapa? Karena hanya dari pihak NU, tidak ada bukti eksternal. Jadi di dalam konteks sejarah juga ada bukti selain internal yang semasa, juga eksternal, bukti dari luar. Alhamdulillah belakangan NU yang dianggap tidak punya peran apa-apa dalam kemerdekaan Republik ini akhirnya ditemukan karena diteliti. Di antaranya yang melakukan penelitian adalah Kiai Haji Agus Nyoto yang dimulai dari masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Akhirnya kan ditemukan berita dalam koran Kedaulatan Rakyat pada masa itu. Kemudian juga ada tulisan dari seorang sejarawan Amerika yaitu Frederick Anderson, sehingga bukti internal, eksternal, dan semasa ada. Tetapi sampai saat ini, setidaknya setahun yang lalu, ada seorang oknum Habib lah katakan demikian, yang masih mencemooh resolusi jihad itu. Ini mencemooh, bukan memiliki data lain sebagai pembanding yang bisa menghilangkan atau merungkatkan dari sejarah resolusi jihad. Padahal jelas data sesaman, internal eksternal ada, itu juga masih dicemoohkan. Nah, terkait dengan nasab Alawi bukan mencemoohkan, meminta mana bukti sezamannya atau yang mendekati, atau setidaknya dari kitab nasab tertua yang membahas tentang dzurriyyah Kanjeng Nabi, setidaknya dari Imam Ahmad bin Isa, ada enggak? Kalau dari situ ada, selesai bos. Ternyata sampai sekarang kan belum ada, belum ditunjukkan apakah dalam bentuk manuskrip yang sudah uji lab, yang sudah disepakati oleh para ahli sejarah atau ahli lab di dalam menelaah tentang kertas-kertas kuno. Nah, disinilah
Kami mengajak Anda semua untuk berpikir lebih jernih lah. Bukan karena suka atau tidak suka, bukan karena tetap ingin menjadi dzurriyyah Nabi atau rungkat, bukan masalahnya itu. Yang pertama tentu pertanggungjawaban moral kita menisbatkan diri kepada tokoh yang sebenarnya bukan leluhur kita. Ini pertanggungjawabannya sebenarnya bukan hanya moral ya, tetapi juga agama. Kan begitu. Yang kedua, ini juga tak kalah pentingnya di dalam penelusuran secara ilmiah. Maka nalar ilmiah, keren ya, maka nalar ilmiah akan menerima apabila ada bukti sesamaan atau yang mendekati, dan kalau kaitannya dengan nasab secara umum yang saya katakan tadi, minimal 3 generasi ke atas anak itu tahu, tinggal dibuat intervalnya kira-kira berapa tahun dan ada atau tidak. Jikalau tidak, ya rungkat, saya beralih sebagai perbandingan ya. Buku Nahdlatul Ulama ini bukti sezamannya jelas. Ada resolusi jihad, kemudian apa? Bukti-buktinya jelas. Mohon maaf, buku saya agak rusak ini. Kemudian surat Nahdlatul Ulama kepada penguasa Mekah yang baru, ada semua. Inilah sejarah. Jadi jelas bukti-buktinya, walaupun ini tentu kopian ya, cetakan dari manuskrip aslinya, dari data-data yang asli. Ini surat cap dari penguasa Mekah Madinah yang baru, Abdul Aziz bin Su'ud pada masa itu. Jadi begitulah sejarah. Tidak hanya katanya kalau menggunakan sumber kasyaf, wah, orang lari ke kasyaf. Kita tidak mengingkari adanya kasyaf, kita tidak mengingkari adanya karomah, tetapi dalam hal tertentu untuk menelusuri sebagai bukti faktual memang tetap diperlukan adanya data pembanding untuk menguatkan atau membenarkan. Tanpa itu tentu tertolak secara ilmiah. Nah, demikianlah saudara-saudaraku sekalian, dalam hal ini saya hanya mengajak Anda semua untuk mengisi ruang-ruang fikir kita, tidak usah terlalu berbelit-belit. Pada dasarnya bukti-bukti sezaman dalam hal-hal tertentu itu dibutuhkan dan bahkan menjadi satu hal yang wajib menurut hemat saya untuk memastikan kebenaran sebuah peristiwa atau adanya runtutan nasab seseorang. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.